Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa ya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa yang ke-24. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, amin amin ya robbal alamin. Nah, tema hari ini yang akan kita bahas mengenai berlindung dari api neraka. Semoga kita semua dijauhkan dari api neraka ya teman-teman. Lebih lanjutnya kita langsung saja dengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Terima kasih Mbak Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ternyata tak terasa sudah 24 hari kita puasa ya. Kurang 6 hari lagi hari raya. Akan tetapi ada yang perlu kita perhatikan Mbak Aura. Ramadan yang sudah kita jalani ini, apakah Ramadan yang benar-benar berkah bagi diri kita? Kemudian adakah pelajaran yang sudah kita ambil dari Ramadan ini? Kemudian juga apakah kita sudah maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini? Dan juga bulan Ramadan ini kita tahu bahwa banyak waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu di mana kita diberikan oleh Allah, bahkan juga ibadah-ibadah oleh Allah pada bulan ini dilipat gandakan. Kemudian berkaitan dengan tema sangat menarik ya, tema berlindung dari api neraka. Pasti setiap orang tidak ada yang mau masuk api neraka. Karena neraka itu dalam keterangan Al-Quran maupun Al-Hadis adalah seburuk-buruknya tempat. Innaha sa'atun mustaqarrun wa muqamah, kata dalam Al-Quran itu. Jadi neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi janganlah senang ketika kita disebut sebagai ahli neraka. Kenapa? Karena dalam neraka itu bukan tempat yang menyenangkan. Dalam satu keterangan neraka jahanam itu memiliki 7 pintu. Di mana api neraka itu 70 kali lipat panasnya dari api di dunia. Mbak Aura pernah kena api? Pernah. Nah, Panas enggak ya? Panas banget. Panas. Itu 70 kali. Bahkan dalam satu keterangan itu ketika kita ada satu kerikil kecil dari api neraka kemudian dicelupkan ke sungai ke air di surga 7 kali, kemudian dijatuhkan ke dunia, hancur setengah dunia. Dunia itu akan hancur. Itu kerikil api neraka sudah dicelupkan ke air surga, ke sungai dari surga itu 7 kali, dijatuhkan ke dunia, hancur dunia. Betapa panasnya dunia hancur, apalagi manusia. Ya, makanya kita berdoa, ada doa yaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, gitu kan. Nah, kita meminta kepada Allah ridhonya dengan dimasukkan ke dalam surga dan berlindung dari panasnya api neraka. Jadi orang yang masuk api neraka itu sangatlah seburuk-buruknya orangnya. Makanya kita berlindung jangan sampai kita mencicipi panasnya api neraka. Kemudian di dalam api neraka itu bahan bakarnya api neraka itu apa? Bahan bakarnya adalah batu dan juga manusia yang bermaksiat. Jadi kita itu dalam pertemuan yang kemarin membahas tentang merindukan surga, kan ya? Bahwa kalau orang ingin masuk surga adalah harus orang yang suci. Maka ketika kita masuk ke dalam meninggal dunia, kemudian di hari kiamat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditimbang, dihisap kita masih punya dosa, maka dibersihkan terlebih dahulu. Di mana? Ya di neraka. Ya, makanya bahan bakarnya neraka itu adalah manusia. Seperti itu. Jadi kita itu nanti ketika ingin masuk surga maka melewati namanya jembatan, yaitu Shiratal Mustaqim, di mana bawahnya itu adalah api neraka.
Kemudian percikan dari api neraka itu sendiri memercik setinggi istana dan berurutan seperti unta. Artinya sangat menakutkan ya, di neraka itu. Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang ingin masuk surga, ya harusnya menghindari dari api neraka itu. Caranya bagaimana? Satu, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, baik itu bermaksiatnya langsung ataupun juga bermaksiat kepada sesama manusia. Ya. Memang al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi jangan sampai kita terbiasa terlena pada kesalahan sehingga kita lupa akan istighfar, akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian siapa saja yang masuk neraka itu Bapak? Ya itu tadi, orang yang bermaksiat. Dalam Quran surat Al-Maun itu bahkan orang yang sholat itu bisa masuk neraka. Ya, fawailul lil musallin. Ya. Ada satu. Fawailul lil musallin. Ada neraka namanya di neraka, salah satu neraka itu kan tadi pintunya ada 7 ya. Ada satu neraka namanya neraka wail. Neraka wail itu tempatnya orang yang sholat. Jadi orang sholat masuk ke neraka wail. Kok bisa Ustaz? Sudah sholat tapi kok masuk neraka? Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang sholat tapi lalai pada sholatnya. Maksudnya orang sholat kok lalai? Maksudnya adalah raganya sholat tapi jiwanya kemana-mana. Raganya sholat Allahu Akbar. Tapi pikiran kita kemana-mana. Yang mikiri hutang, yang mikiri mau ke sana. Ya, apalagi sholat di masjid Allahu Akbar. Sandal saya tadi saya taruh mana? Artinya kita sholat itu harus khusyuk. Ya. Khusyuk itu memang sulit. Ya. Bahkan Sayyidina Ali itu pernah dalam satu kisah itu Sayyidina Ali pernah ditantang oleh Nabi Muhammad untuk sholat khusyuk. Ali, kamu bisa sholat khusyuk atau tidak? Bisa Nabi. Ditantang oleh Nabi. Kalau kamu bisa sholat khusyuk, maka nanti akan saya kasih hadiah sorban. Seneng Sayyidina Ali. Karena Ali itu beliau itu menantunya Nabi, kemudian juga masih saudaranya, seperti itu, ponakannya. Jadi Ali itu pernah ditantang oleh Nabi untuk sholat khusyuk. Akhirnya sholatlah Sayyidina Ali Allahu Akbar sampai selesai dan ditanya oleh Rasulullah, gimana Ali sholatmu khusyuk? Khusyuk Nabi. Ya sudah, kalau kamu khusyuk minta surban warna apa? Kata Rasul. Surban warna hijau Nabi. Oh berarti sholat kamu udah khusyuk. Loh kenapa Nabi? Karena kamu ketika sholat mikirkan mau minta surban warna hijau. Itu hanya memikirkan sorban sudah dianggap tidak khusyuk sholat kita. Kalau kita mikirkan apa? Banyak yang kita pikirkan ketika sholat. Ya, yang mikirkan mau melakukan ini, mau ngerjakan ini. Ya, mikirkan HP, mikirkan pekerjaan, mikirkan sekolah, mikirkan ini. Yaitu Sayyidina Ali hanya memikirkan satu sorban saja. Dia mikirkan itu saja. Dianggap tidak khusyuk. Maka para ulama itu punya ada pendapat ya, solusi bagaimana sholat kita dianggap khusyuk. Memang sangat sulit khusyuk itu. Maka kata para ulama ada 2 tempat supaya sholat kita dianggap khusyuk. Yang pertama adalah ketika takbir. Allahu Akbar. Karena kan niat itu kan dalam hati. Diucapkan ketika bersamaan dengan takbir. Hati niat usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilan ini Allah. Allah di sini niat. Maka jangan sampai itu memikirkan hal yang lain, hanya memikirkan kita menghadap Allah saja. Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang kedua di tempat ketika kita tahiyat akhir. Baca menggerakkan tangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tasyahud akhir. Maka ketika asyhadu an la ilaha illallah kita fokuskan
pikiran kita, hati kita, jiwa raga kita hanya memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu cara kita menghindari dari siksa api neraka, yaitu sholat yang khusyuk. Karena orang yang sholat itu saja masih bisa masuk neraka, gitu. Kemudian mencoba ya sekuat tenaga menghindarkan diri dari maksiat. Maksiat apapun itu. Menghindarkan diri dari maksiat. Karena maksiat ini, kehidupan di dunia ini bagi orang Islam itu memang Allah bikin kehidupan di dunia ini seperti penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu bagi orang muslim itu seperti penjara memang. Dan surga bagi orang kafir. Kalau orang kafir bebas mau melakukan apa saja. Mau dia makan babi, mau dia minuman keras, mau dia mabuk-mabukan, silahkan. Tapi orang muslim tahan dulu. Ya. Jadi seperti di penjara, artinya ketika kita dalam segi makanan kita dibatasi, perilaku kita dibatasi, dalam segi kesenangan kita dibatasi di dunia. Ya. Akan tetapi nanti kita di akhirat itu, ketika di akhirat semuanya bebas. Maka dari itu jangan sampai kita tertipu terhadap kehidupan dunia yang semata-mata ini adalah kehidupan yang menipu, kebahagiaan, kenikmatan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan dan kesenangan di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Tipu daya. Yang mana kesenangannya hanya sementara. Satu contoh, kesenangan dunia, kita makan. Mbak Aura misal makanan kesukaannya apa? Nasi goreng. Nasi goreng lah ya. Aura nasi goreng. Kemudian Pak Haris makan nasi dengan sambal gitu aja. Mungkin kebahagiaannya hanya di mulut saja. Sampai di perut ini tidak ada rasanya ini nasi goreng apa, kemudian apa rendang apa tidak ada. Kenikmatan hanya sementara apa di mulut ini saja. Ya, di mulut saja. Sampai di sini tidak ada sudah rasanya. Kemudian keluarnya sama, keluarnya bentuknya gitu semuanya gitu. Jadi kehidupan dunia ini tidak ada yang kekal. Makanya kemudian misal kita punya jabatan kita ada masanya di dunia. Kita sebagai orang yang terkenal ada masanya. Misal ada artis yang dulu dikenal, misal selama hidupnya Pak sampai tua Ustaz, tetap terkenal, tetap ada masanya ketika dia meninggal, hilang semua itu. Ketika kita punya harta pasti akan habis. Apalagi kita gunakan dalam harta kita itu untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, malah tidak berkah. Maka kalau kita sadar bahwa setiap yang kita miliki ini sifatnya sementara dan akan dicabut oleh Allah, akan diambil kembali oleh Allah. Ketika kita diberi nikmat, gunakan, manfaatkan nikmat itu sebaik mungkin. Ketika kita punya harta yang melimpah, maka harus kita salurkan, harus kita gunakan harta itu untuk kebaikan. Contoh, kita punya mobil. Mobil harus menjadi media, harus menjadi pendorong kita supaya lebih semangat. Semangat apa? Semangat beribadah. Jangan sampai punya mobil tak mau ke masjid. Ya. Punya baju baru tak mau ke masjid. Justru dengan kita punya mobil harus lebih semangat masjid. Kemudian kita punya handphone. Kita gunakan handphone kita itu untuk apa? Untuk mengakses pelajaran agama kita, untuk berbagi terhadap tentang agama kita. Nah, artinya semua yang kita miliki harus kita manfaatkan, harus kita jadikan sebuah alat, sebuah media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan kita di dunia ini diridhoi oleh Allah. Ketika kehidupan kita diridhoi oleh Allah, kita akan mendapatkan rahmat-Nya Allah. Insya Allah kita akan selamat dari siksa api neraka. Maka ada satu doa yang bisa yang itu doa dari Nabi Muhammad SAW supaya berlindung dari siksa api neraka. Gimana doanya?
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Artinya adalah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min adzabil qabri, dari siksa kubur. Jadi kita itu kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah atau membawa dosa yang banyak, sebelum kita masuk api neraka, di kubur itu sudah ada siksa. Nah, maka ini kita berlindung kepada Allah dari adab siksa kubur, wa min adzabin nar, dan siksa api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah ketika hidup di dunia dan ketika mati. Mati apakah ada fitnahnya, Ustaz? Ada. Satu contoh. Ketika kita mati seumpama orang mati itu tidak mungkin dia akan hidup kembali atau bisa menemui orang yang masih hidup. Artinya gentayangan. Itu tidak mungkin. Akan tetapi ketika kita mati, kemudian setan menyerupai kita untuk menemui orang yang masih hidup. Artinya menakut-nakuti misalnya. Itu termasuk dari satu fitnah kubur. Sehingga orang yang hidup ini beranggapan jelek kepada kita. Satu contoh. Ustaz Haris setelah mati gentayangan. Berarti hidupnya jelek. Ini orang tidak bagus. Nah, dengan adanya omongan orang seperti itu justru memberatkan kita. Memberatkan siksa kita di neraka. Makanya kalau kita mau memberangkatkan saudara kita ke kuburan, orang yang meninggal itu semuanya bersaksi. Ada kiainya itu kan bilang, Bapak Ibu ini almarhum Bapak Fulan sudah dipanggil oleh Allah dan akan menghadap kepada Allah. Hari ini kita bersaksi Bapak Fulan ini orang baik apa orang jelek, semuanya menjawab baik. Lah itu meringankan siksa dan neraka. Kenapa? Karena semua bersaksi, orang yang di sampingnya itu merasa dirinya baik. Seperti itu. Itu adalah saksi, itu yang kita butuhkan, satu dukungan itu. Kemudian mamin fitnatil masiihid dajjal, dan kita berlindung dari fitnahnya dajjal. Dajjal itu nanti akan datang ketika di akhir zaman. Yang mana dajjal ini akan menggoda kita untuk apa? Untuk supaya bermaksiat kepada Allah. Dan bahkan ada satu keterangan kita itu sulit terhindar dari fitnah dajjal. Kenapa? Dajjal itu akan datang di akhir zaman, kehidupan ini akan kembali sulit. Ya, dalam satu keterangan Ustaz pernah dengar itu, kehidupan dunia ini akan kembali sulit seperti pada zaman dahulu. Semua alat komunikasi semuanya hilang. Ya, nanti akan terjadi kemarau yang panjang bertahun-tahun sehingga kehidupan manusia ini susah kembali. Susah, bahkan dia bisa saling berebut, saling bertengkar, bahkan saling bunuh-membunuh untuk memperebutkan hanya sebuah makanan. Satu roti saja. Kemudian datanglah Dajjal dengan membawa makanan. Yang mana Dajjal itu menipu. Di tangan kanannya dia memegang satu makanan yang busuk. Dan di tangan kirinya dia membawa makanan yang nikmat sekali. Yang mana sebenarnya itu adalah fitnah. Justru pasti orang kalau dibawa makanan, Mbak Aura, ini Ustadz bawa satu ini makanan busuk. Di sini makanan yang masih segar. Kira-kira Mbak Aura harus pilih yang mana? Yang kiri. Yang kiri, yang masih segar. Itu justru ketika nanti Dajjal yang bawa, justru makanan yang ini yang menyelamatkan kita. Makanya sejelek-jeleknya umat yang hidup di akhir zaman, yang sampai menemui Dajjal dan sampai menemui hari kiamat. Seperti itu. Jadi kita sulit akan terhindar dari fitnah Dajjal itu, dari godaan Dajjal itu. Maka dari pelajaran hari ini kita berdoa kepada Allah, kita mengharap kepada Allah semoga kita dihindarkan dari segala fitnah, baik fitnah kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, dan akhirnya kita terhindar dari siksa api neraka. Mungkin cukup itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran yang
Semoga pelajaran apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Haris dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu ya, jangan lupa ditunggu episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.